Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan saya Profesor Dr. Raditya Sukmana. Alhamdulillah, di samping saya sudah ada Dr. Irfan Sohibik. Assalamualaikum Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat? Pak Radit, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Oke, kita ingin bicara tentang wakaf core principle. Dan kita tahu sejarahnya bahwa wakaf core principle ini sebetulnya mengikut dari zakat core principle. Dan ide dari zakat core principle ini sebetulnya adalah dari kita melihat apa yang baik-baik dari luar, kemudian untuk kita sesuaikan dengan kepentingan zakat dan wakaf, yaitu dari Basel core principle. Nah, kira-kira inisiasi itu ide awalnya bagaimana, kemudian melihat apa yang perlu diperbaiki dari zakat dan wakaf. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau melihat ide ini kita tarik agak lebih ke belakang sedikit. Jadi pasca krisis 2008, World Bank itu kan membuat satu framework yang bernama atau yang diberi nama Financial Sector Assessment Program atau FSAP atau FSAP. FSAP ini adalah satu framework yang digunakan untuk mendeteksi stabilitas sistem keuangan. Jadi semacam early warning system. Kalau di tsunami kan ada early warning system. Nah, ini financial crisis. Nah, kalau ada early warning system, paling enggak setiap negara itu bisa menyiapkan dirinya. Dan di dalam early warning system ini tentu ada komponen-komponen variabel, alat-alat yang menjadi ukuran untuk menilai apakah satu kondisi ini akan berpotensi menciptakan krisis keuangan atau tidak. Nah, singkat cerita, apa yang dilakukan oleh World Bank ini diikuti oleh Islamic Development Bank. Waktu itu IRT, sekarang ISDB Institute mereka kemudian menyusun yang disebut dengan Islamic Financial Sector Assessment Program atau FSAP for Islamic Finance. Nah, jadi itu kira-kira 2010-2011 disusun, dan kemudian pada akhir 2012 didiskusikan dalam satu workshop dalam satu workshop bulan Desember di Jeddah. Nah, pada saat pembahasan itu dibahas apa saja indikator-indikator stabilitas sistem ekonomi dan keuangan syariah. Nah, dari perdebatan itu muncul satu kesimpulan, ada sejumlah indikator di mana di dalamnya termasuk zakat dan wakaf. Jadi lewat perdebatan hangat, ada juga yang kontra karena menganggap, terutama waktu itu beberapa gubernur bank sentral, nah itu mereka berkeberatan karena zakat wakaf ini nggak ada urusan sama kami kan, sama central bank. Ya, tapi waktu itu kebetulan saya alhamdulillah juga hadir. Kita sampaikan bahwa Anda nggak akan bisa dong bicara Islamic Finance kalau nggak memperhatikan ziswaf, karena instrumen yang jadi antitesa sistem riba itu kan dalam Quran ziswaf, yamhaqullahu riba shadaqat misalnya Nah, jadi itu diantara akhirnya disetujui, dan dari situlah kemudian muncul satu terminologi yang kemudian dikenal dengan istilah Islamic Social Finance. Jadi begitu sejarah munculnya. Nah, dari situ ada workshop Islamic Social Finance Februari 2013. Ini saya hafal bulannya Saksi sejarah ini penting ini untuk kita prosesnya, makanya mumpung podcast dengan Prof. Raditya, jadi saya sampaikan. Jadi bulan Februari 2013 di Bogor. Nah, dari hasil itu kemudian terangkum beberapa informasi penting mengenai zakat dan wakaf yang itu kemudian diolah kembali oleh IRT IDB, dan pada 2014 mereka merilis the first Islamic Social Finance Report tahun 2014. Nah, jadi itulah the first Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau gitu sistem zakat dan wakaf yang sehat itu yang kayak gimana? Makanya kemudian pada 2014 Agustus IDB bersama Bank Indonesia dan Basnas sepakat untuk menyusun follow up dengan cara membentuk working group untuk membahas apa prinsip-prinsip utama pengelolaan zakat. Nah, disitulah kemudian karena kita berada di rimba yang gelap gitu maka kita harus cari apa nih jadi referensinya, best practice. Nah, kemudian kita sepakat menjadikan Basel Core Principles sebagai satu panduan awal untuk melihat sebenarnya
relevan nggak nih untuk dunia perzakatan. Iya. Nah, kemudian mengikuti itu tahun berikutnya sekalian aja wakaf juga, makanya BI dengan IDB bersama-sama Badan Wakaf Indonesia, nah kemudian membentuk working group untuk yang membahas mengenai wakaf core principles. Akhirnya kedua dokumen itu diluncurkan pada momen-momen yang luar biasa. Yang zakat core principles pada KTT Kemanusiaan PBB ya bulan 2016 23 24 Mei ya. Nah, kemudian di Istanbul Turki. Ya. Nah, tapi yang kalau yang wakaf core principles bulan Oktober 2018 pada saat sidang tahunan IMF dan World Bank di Bali. Jadi itu luar biasa. Nah, dari situlah kemudian ini rupanya menginspirasi penguatan dan perbaikan gerakan zakat dan wakaf. Nah, termasuk dalam konteks di Indonesia gitu. Karena begitu kita tahu sudah ada wakaf core principles, ini prinsip-prinsip untuk menciptakan satu sistem perwakafan yang baik. Ya maka tentu tugas kita adalah bagaimana menerjemahkan core principles itu menjadi satu hal yang applicable, satu hal yang bisa dilaksanakan begitu. Nah, sekarang kalau kita saya yakin ketika kemudian kita mengadopsi PCP dan segalanya itu itu pasti ada pertentangan ada pro dan kontra gitu ya. Terutama orang yang kontra mungkin akan mengatakan bahwa kenapa kita enggak kemudian mengambil dari sumber yang asli, Quran, Sunnah dan sebagainya untuk kemudian kita develop menjadi tata kelola yang baik ya, sehingga tidak kemudian mimicking gitu ya, meniru kepada apalagi ada kata-kata core principle yang nyata-nyata ada di Basel. Kira-kira bagaimana kita bisa menjelaskan pada orang-orang seperti itu? Iya, jadi memang tentu tugas kita adalah bagaimana menerjemahkan Al-Quran dan Sunnah itu. Dan tentu dalam proses penerjemahan ini kan bukan berarti kita tidak boleh belajar pada yang lain. Ya. Rasulullah juga kan mendorong kita belajar sampai ke negeri Cina gitu ya. Jadi artinya proses belajar itu ya kita jangan berhenti, dan kalau memang ada sesuatu yang bisa kita pelajari nggak ada masalah. Baik sesuatu itu baik maupun buruk. Ya kan itu kan untuk lesson learn ya. Kalau yang baik barangkali kita bisa adopsi gitu atau kita ambil. Tapi kalau yang buruk ya itu jadi pelajaran untuk kita tinggalkan gitu. Nah, sekarang kita melihat salah satu industri yang sangat mapan, yang highly regulated, yang tingkat kepercayaan publik itu tinggi, itu adalah industri keuangan, terutama dalam hal ini perbankan. Ya, kenapa orang saya katakan ini dipercaya masyarakat? Nah, kita kalau punya uang datang ke bank kita nabung aja, padahal kita nggak kenal CS-nya, kita nggak kenal orang itu tiba-tiba uang kita ratusan juta, puluhan juta, ratusan ribu kita tabung, kan artinya ada trust di situ, percaya dengan sistem gitu ya. Nah, jadi kita ingin belajar kenapa bisa percaya. Nah, salah satunya adalah karena mereka sangat rigid ya dalam konteks regulasi. Nah, karena itulah kita coba pelajari. Memang tidak semua hal bisa kita adopsi karena memang nature-nya kan berbeda ya. Industri keuangan konvensional gitu kan dengan profit oriented, profit motif yang kuat. Nah, sementara kita ini adalah sektor sosial gitu ya. Nah, tentu ada perbedaan, tapi paling tidak di situ kita bisa lihat apa saja sih aspek-aspek yang diperhatikan gitu, aspek yang harus dikelola, diatur gitu. Nah, itu yang kita pelajari. Contohnya misalnya, dulu sebelum ada ZCP, dunia perzakatan nggak kenal namanya manajemen risiko pengelolaan zakat. Ternyata kan itu ada aspek resiko di situ, ya kan? Kesalahan resiko, dalam memilih asnaf. Ternyata ada resiko-resiko dan ternyata rentan terhadap resiko gitu. Nah, termasuk juga di dunia perwakafan kan ada risk gitu ya, manajemen resiko. Jadi akhirnya ketika kita melihat hal tersebut ya wajar kalau kemudian kita mempelajari itu. Gitu. Menarik sekali Pak Irfan. Diskusi kita sepertinya akan kita lanjutkan lagi di lain waktu ya. Tapi ini merupakan awalan yang bagus ya. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lebih banyak. Paling nggak sejarah lahirnya ZCP ini perlu kita sosialisasi, sehingga istilah Islamic Social Finance itu punya rootnya, ada akarnya, latar belakangnya bagaimana gitu ya. Baik, terima kasih Pak Irfan atas kesediaan waktu untuk hari ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.